Halo cuy, balik lagi di Lemur Film. Apa kabar kalian semuanya? Berhubung tanggal tua, semoga aja stok Indomie kalian di rumah masih aman. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sepasang adik kakak yang mempunyai kisah cinta rumit atau pabaliut seperti gelasan layang-layang yang kusut. Ya udahlah, daripada riweuh tepuguh, kita edankeun aja ke ceritanya. Let's go. Film diawali dengan sepasang kekasih bernama Hanso dan Kimi yang sedang adu bacot. Di sini Hanso tidak sengaja menampar Kimi, yang membuatnya pergi meninggalkan rumah ini. Dan untuk sementara waktu, Kimi akan tinggal di rumah calon kakak iparnya, yang wajahnya sudah tidak asing lagi buat kita. Kakak iparnya ini bernama Mindo. Di sini Kimi meminta izin pada Mindo untuk tinggal di rumahnya sampai situasinya sudah kondusif dengan Hanso. Mindo pun dengan senang hati mengizinkan calon adik iparnya ini untuk tinggal dengannya. Karena bagaimanapun juga, Kimi adalah adiknya sendiri. Pagi harinya Kimi membuatkan sarapan untuk Mindo. Dan Mindo tampak menyukainya karena biasanya dia sarapan dengan bala-bala dan juga kopi hitam. Si Mindo lalu pamit untuk kerja. Tapi sebelum berangkat, Kimi memberikan sebuah kecupan manis di pipi Mindo agar kerjanya semakin bersemangat. Si Mindo ini bekerja di sebuah kafe. Saat di tempat kerja, dia terus saja memikirkan saat Kimi mencium pipinya, yang membuatnya tidak sabar untuk pulang. Singkat waktu, malam harinya, Kimi menceritakan tentang kelakuan pacarnya itu yang sangat galak dan juga gampang emosian, yang membuat Kimi mendapatkan luka lebam di wajahnya yang sangat mulus itu. Tidak lama kakaknya Kimi sekaligus pacar Mindo datang untuk melihat keadaan adiknya. Kakaknya ini bernama Karin. Di sini Karin sangat khawatir pada adiknya dan menyarankan agar Kimi memutuskan pacarnya itu. Demi kebaikan Kimi agar tidak terus mendapatkan perlakuan yang sangat mengedankan sekali dari pacarnya. Tapi Kimi ragu dengan saran kakaknya ini karena dia masih sayang pada pacarnya. Dan dia percaya kalau pacarnya sedang ada masalah yang membuatnya stres. Karin lalu mengajak Kimi untuk ngobrol di luar. Di sini Kimi meminta maaf pada kakaknya karena tidak pernah menurutinya. Karena sebelumnya Karin melarang Kimi untuk pacaran dengan Hanso karena tidak suka dengan sifat Hanso. Tapi si Kimi sudah terlanjur sayang dan tidak ingin putus dengan Hanso. Besok harinya, Mindo bertanya pada Karin kenapa Kimi tidak ada di rumah. Karin bilang kalau Kimi sudah pulang ke rumah pacarnya karena tidak enak kalau terus tinggal di sini. Besok harinya, Karin menasehati Hanso agar dirinya tidak kasar lagi pada adiknya. Karena bagaimanapun juga, Karin sangat sayang dan juga peduli pada adiknya ini. Si Hanso pun berjanji pada Karin untuk tidak berbuat kasar lagi pada Kimi. Hanso dan Kimi pun pamit untuk pulang. Tapi Mindo curiga kalau Kimi tidak akan bahagia karena Hanso pasti akan berbuat kasar lagi pada Kimi. Daripada memikirkan yang aneh-aneh tentang adiknya, Karin pun langsung mengajak Mindo untuk melakukan ritual penggeprekan. Besoknya saat Mindo dan Karin sedang di kafe, tiba-tiba Kimi datang dengan wajah yang babak belur. Dan lagi-lagi pacarnya itu berbuat kasar pada Kimi. Mindo yang mendengarnya terlihat kehel pada Kimi karena masih mau pacaran dengan orang yang jelas tidak sayang pada dirinya. Si Mindo pun menyuruh Kimi pulang ke rumahnya untuk istirahat. Kimi pun merasa bersalah dan sadar kalau pacarnya itu tidak sayang padanya. Singkat waktu, besoknya Kimi sedang melihat-lihat bunga. Tidak lama Mindo datang. Di sini Kimi bilang kalau dirinya merasa bosan kalau terus di rumah. Agar tidak bosan lagi, Mindo pun mengajak Kimi ke kafe. Di sini Kimi diajarkan cara membuat kopi oleh Mindo. Kimi terlihat sangat bahagia karena setelah sekian lama dirinya baru merasakan lagi apa itu namanya kebahagiaan.
Dan Kimi pun mulai merasakan buih-buih Lope di hatinya pada Mindo. Di sisi lain terlihat Karin yang masuk ke dalam mobil. Dan edannya, ternyata di dalam mobil itu ada si Hanso yang sudah menunggunya. Ternyata selama ini secara diam-diam Hanso dan Karin sudah pacaran. Dan itu sebabnya kenapa Karin kekeh menyuruh Kimi untuk memutuskan si Hanso, agar dirinya bisa bebas pacaran dengan si Hanso. Dan Karin juga yang menyuruh Hanso agar berbuat kasar pada adiknya itu, agar adiknya tidak nyaman lagi bersama dengan Hanso. Mereka berdua lalu pergi untuk melakukan ritual penggeprekan. Di tempat lain, Kimi membuatkan makanan untuk Mindo, dan dia sangat menikmati makanan itu. Singkatnya, terlihat Mindo yang sedang bersantai karena baru pulang kerja. Tidak lama Kimi menghampirinya. Di sini Kimi ingin berterima kasih pada Mindo karena sudah diizinkan tinggal di rumahnya, dan membuat Kimi merasa bahagia karena sifat Mindo yang sangat baik dan juga peduli padanya. Karena hal itu membuat Kimi merasa nyaman dengan Mindo. Dan tidak lama mereka langsung saja melakukan ritual kuda lumping. Setelah kejadian itu, Mindo dan Kimi semakin dekat layaknya sepasang kekasih. Saking dekatnya, Mindo pun merayu bosnya agar menambah karyawan baru di kafe ini. Karena kalau sendiri dia merasa kewalahan karena tidak ada yang membantunya. Si bos pun menyetujuinya. Dan Mindo langsung menelepon Kimi untuk datang ke kafe. Setelah Kimi datang, Mindo lalu menjelaskan bahwa dia ini adalah adik iparnya dan sekarang tinggal bersamanya. Si Mindo lalu pamit untuk pulang karena sebentar lagi Karin akan pulang. Di sini si bos menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan Kimi. Setelah semua beres, si bos lalu pamit untuk pulang. Tapi saat akan pulang, si bos terus saja melihat ke arah Kimi dan sepertinya mempunyai perasaan pada si Kimi. Di sisi lain terlihat Karin yang diantarkan pulang oleh Hanso. Saat di rumah, Mindo langsung memijit Karin. Karena dia mengira kalau Karin baru pulang kerja, padahal sudah bermain kuda lumping dengan si Hanso. Singkat cerita, si bos menelepon Kimi untuk mengajak ke rumahnya. Saat sudah di rumah, si bos mulai merayu Kimi, lalu menciumnya. Tapi Kimi menolaknya, dan si bos pun meminta maaf pada Kimi karena dia hilaf. Saat pulang ke rumah, Kimi terlihat menangis. Lalu menceritakan semuanya pada Mindo tentang kelakuan si bos yang kurang ajar padanya. Mindo yang mendengarnya langsung marah dan ingin sekali menghajar bosnya itu. Tapi Kimi melarangnya dan lebih memilih untuk melupakan kejadian itu. Di sisi lain terlihat Hanso yang masuk ke rumah Mindo karena sudah janjian dengan Karin. Setibanya di rumah, si Hanso langsung saja mencium Karin. Tapi secara tidak sengaja Mindo melihatnya. Di sini si Hanso berusaha menjelaskannya pada Mindo, tapi si Mindo tidak ingin mendengarkannya. Karena dia sudah tahu kalau Karin tidak pantas untuknya. Karena kejadian itu, Mindo pun langsung bilang kalau dirinya pacaran dengan Kimi. Si Karin dan Hanso yang mendengarnya hanya bisa terdiam kaku tak berdaya. Dan di sini mereka sepakat untuk tidak saling mengganggu satu sama lain, karena sudah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu cinta sejati yang tulus tanpa adanya paksaan. Dan film pun tamat cuy, ending yang sangat sarangheo. Oke, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi, terima kasih, ciao.